Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke ya teman-teman, Solusi Injeksi Channel di hari ini kita akan mulai lagi membagikan tutorial tentang cara menangani trouble-trouble motor injeksi baik Honda maupun Yamaha. Dan di sini hari ini kita kedatangan motor Scoopy ESP 2015 ya teman-teman, dengan kode K16 ataupun sama dengan kode K25 untuk ECM-nya ya teman-teman. Nah, di sini motor ini sudah dilakukan perbaikan ya teman-teman, itu dilakukan pergantian sensor CKP ya teman-teman. Tetapi motor ini masih juga bermasalah dengan trouble motor ini itu DTC-nya 52, menandakan bahwa terjadi sebuah kerusakan di bagian sensor CKP ya teman-teman. Yang mana sensor CKP itu berada pada spool ya teman-teman, di belakang magnet teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang belum tahu yang mana sensor CKP, teman-teman bisa cek di video saya yang sebelumnya. Nah, di sini untuk DTC di speedometer itu terlihat 52 ya teman-teman, 52, panjang 5 kali dan pendek 2 kali. Itu artinya sensor pada CKP itu bermasalah. Perhatikan ya teman-teman, untuk DTC nya teman-teman bisa belajar untuk menghitungnya ataupun membaca kode DTC nya teman-teman. Kita akan sedikit berbagi untuk cara membaca sensor DTC nya atau kode kerusakannya nih ya, perhatikan. Nah, ini udah ber DTC 52 ya teman-teman, perhatikan. Nah, panjangnya 5 kali dan pendeknya 2 kali, itu yang berarti DTC kerusakan pada sensor CKP ataupun sensor yang berada pada spool teman-teman. Nah, ini untuk kode ECM-nya itu K25, dan ini motor sudah dilakukan perbaikan pergantian ECM dan juga sensor CKP. Nah, sebenarnya untuk teman-teman semua itu ketika mendapatkan sebuah trouble ya teman-teman, mendapatkan sebuah trouble di motor injeksinya itu teman-teman harus percayakan kepada bengkel ya teman-teman, tidak harus ke ahas. Yang penting teman-teman percayakan kepada bengkel yang menurut teman-teman itu mampu mengerjakan, menyelesaikan kerusakan unit motor teman-teman. Jangan sampai seperti ini, sudah dilakukan pergantian part tetapi trouble-nya tidak juga sembuh ya teman-teman. Nah, di situ kita sebagai konsumen pasti akan merasakan ataupun mendapat kerugian karena sudah mengeluarkan biaya tetapi trouble-nya tidak terselesaikan ya teman-teman. Nah, sebenarnya kasus di motor Scoopy ini teman-teman itu permasalahannya ada pada jalur soket kabel CKP yang berada di ECM nih teman-teman ya, itu melorot ataupun soketnya itu tidak connect ke ECM teman-teman. Meskipun sudah dilakukan pergantian sensor CKP dan juga ECM, tetap tidak akan connect, maka DTC akan tetap 52 akan timbul ya teman-teman. Karena apa? Karena salah satu kabel sensor halnya yang berada pada sensor CKP itu tidak connect ke ECM. Alhasil ECM itu membaca sebuah kerusakan dan timbullah kode 52 ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ini pelajaran lagi buat kita semua, buat teman-teman pemilik unit motornya dan juga sesama mekanik pemula. Jadi ketika kita itu melakukan ataupun memperbaiki motor konsumen, alangkah baiknya teman-teman itu melakukan analisa terlebih dahulu. Jadi setelah kita pastikan beberapa kerusakan dan kita sudah bisa melakukan pengecekannya, itu baru kita melakukan pergantian partnya, dan kita harus melakukan persetujuan oleh konsumennya teman-teman. Nah, ini untuk pelajaran kita ya teman-teman, agar kita selalu teliti dalam melakukan pekerjaan, melakukan pengecekan di sebuah unit trouble yang kita tangani seperti ini.
Jadi ini permasalahannya itu hanya pada soket ECM yang melorot teman-teman, jadi tidak pada sensornya teman-teman. Nah, untuk DTC52 itu juga saya akan bahas, itu banyak penyebabnya. Yang pertama itu teman-teman, pertama itu adalah sensor CKP ya. Itu kan DTC52 itu sensor CKP. Sensor CKP itu ada beberapa fungsinya. Yang pertama untuk menjalankan kickstarter menjalankan double starter ya teman-teman, itu salah satu fungsinya. Untuk fungsi kedua, CKP ini juga berfungsi untuk pengisian teman-teman. Dan yang ketiga, sensor CKP ini sendiri juga berfungsi untuk pengapian teman-teman. Nah, dari fungsi itu tersebut bisa kita pastikan bahwa sensor CKP ini benar-benar sangat dibutuhkan atau sangat berpengaruh ketika terjadi sebuah kerusakan kode 52. Nah, untuk kode 52 itu bisa berasal dari sensornya, arus 12 voltnya yang masuk ke sensor TKP itu tidak terpenuhi. Dan juga untuk jalur teman-teman, untuk jalur ke ECM itu tidak terkoneksi dengan bagus. Dan untuk kondisi yang seperti ini itu di motor Honda tidak akan mempengaruhi adanya DTC 52 ya teman-teman. Nah, tetapi kalau untuk di motor Yamaha, itu Aerox dan NMAX itu ketika sealnya ini bocor itu bisa terjadi DTC untuk kerusakan sensor TKP-nya ya teman-teman. Untuk di Yamaha, karena Yamaha itu banyak banget kasus-kasus yang aneh-aneh dengan kebocoran pada seal magnetnya seperti ini. Tetapi kalau untuk selama ini di motor Honda, meskipun sealnya bocor itu tidak akan terjadi DTC 52, sangat jarang banget ya teman-teman, kecuali sampai olinya itu benar-benar parah ya, benar-benar parah dan membuat koneksi ataupun magnet itu tidak bisa membaca pada sensor hole-nya yang di CKP. Itu benar-benar sudah parah banget ya. Untuk kondisi olinya itu sudah benar-benar sangat bocornya itu parah. Nah, itu biasanya bisa terjadi. Tetapi untuk di motor Honda itu jarang banget yang sampai seperti itu. Sampai DTC 52 terjadi karena adanya kebocoran seal pada seal askrupnya ataupun seal magnetnya ini ya teman-teman. Jadi motor ini itu kasusnya selesai dengan penanganan teman-teman. Kita nanti akan merapikan pada soket sensor hole yang berada pada ECM ya teman-teman. Jadi bukan masalah pada sensor CKP nya ataupun yang lain. Oke ya teman-teman, sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini teman-teman, karena sebenarnya ini kalau saya videokan dalam perbaikannya perangkainya itu sangat panjang ya teman-teman, memakan waktu yang panjang. Nah, di sini saya potong saja videonya untuk hanya sekedar berbagi kepada teman-teman, yang mana apabila teman-teman itu mendapati trouble, alangkah baiknya itu dilakukan pengecekan secara keseluruhan, baik kabelnya, arusnya ya teman-teman, lalu kita bisa eksekusi penentuan di mana trouble-nya bermasalah. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.